Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi Lagil Mardika, mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung, Prodi Teknik Industri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan fiskal. Sebelumnya, kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Jenis kebijakan fiskal ini terbagi menjadi 3 macam, yakni dari segi teoretis, segi penerapan, hingga neraca pembayaran. Yang pertama, segi teoretis. A. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang ditimbulkan baru terasa setelah jangka panjang. Contohnya, pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan lain sebagainya. Yang kedua, B. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal jenis ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya, berupa alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan relaksi pajak usaha. C. Kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja adalah kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Selanjutnya yaitu dari segi penerapan. A. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dari segi penerapan. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif. Dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Biasanya, jenis kebijakan fiskal ini akan dilakukan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian sedang ekspansi yang mulai memanas demi menurunkan tekanan permintaan. Selanjutnya, dari segi neraca pembayaran. A. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. B. Kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal ini surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. C. Kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan disbanding pengeluaran. Salah satunya contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. D. Kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir adalah segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya adalah 1. Pajak. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapainya tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, dan sampai penyediaan. Kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara.
yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Selanjutnya, obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman ke masyarakat. Selanjutnya 4. Alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Akal tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya, di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.